Bayangin kalian lagi di posisinya si Gi-hun berdiri di ujung akhir permainan hidup dan mati yang gak ada ampun. Tapi kali ini musuhnya itu bukan cuma sesama peserta topping board aja, melainkan mereka yang ada di balik layar, para VIP yang selama ini cuma nonton sambil taruhan nyawa kalian kayak itu cuma hiburan yang murah. Ngeliatin teman kalian sendiri dihabisi nyawanya di depan kalian sendiri. Di Squid Game Season 3 nanti, semua teori liar mulai dari pemberontakan besar, pengkhianatan, sampai pengorbanan tragis bakal makin panas. Kalau kalian harus pilih, bakal bertahan hidup atau ngorbanin diri demi ngehancurin permainan kejam ini selamanya? Kalian siap nggak ngeliat si Gi-hun ini mungkin ngorbanin dirinya demi kebenaran, atau kalian ada di posisinya si Gi-hun, atau rahasia gelap para VIP ini akhirnya kebongkar dan ternyata ada hal yang nggak kita duga? Dan gimana kalau boneka Chulsu bawa game baru yang lebih sadis? Pertanyaannya, kalian tuh siap buat akhir cerita yang bakal bikin hati kalian itu lebih remuk? Hey Sorcerer, selamat datang di channel Klik Source, dan sekarang kita berada di segmen LMD Last Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini Min Source mau bahas segala hal prediksi yang berhubungan dengan Squid Game Season 3. Oke Sorcerers, buat kalian nih yang udah nggak sabar nunggu Squid Game Season 3-nya yang bakal rilis tahun 2025 ini, ada beberapa info dan bocoran seru yang mungkin udah kalian sempet lihat, tapi ini Min Source mau bahas lagi ya. Netflix sudah ngumumin kalau Squid Game Season 3 itu bakal tayang tahun 2025 ini, tapi tanggal pastinya itu belum di-share. Jadi banyak yang berspekulasi rilisnya itu sekitar pertengahan tahun, mungkin Juni atau Juli. Yang bikin hype-nya itu sutradara Hwang Dong-hyuk itu nulis dan syuting Season 2 sama 3 itu sekaligus. Jadi sekarang Season 3 itu udah masuk tahap post-produksi. Buat kalian yang ngikutin teasernya itu awal Januari 2025, Netflix itu kan udah ngenalin karakter baru, Chulsu. Oh, bukan karakter, tapi itu boneka, yang ternyata dia tuh pasangannya boneka ikonik Red Light Green Light si Young-hee. Udah kebayangkan bakal ada hal gila apa lagi, udah keluar juga kan teorinya kayak gimana. Saat ini trailer resminya itu yang season 3-nya itu belum dirilis ya. Netflix itu cuma ngasih info doang kalau season terbaru ini bakal tayang tahun ini, tapi tanggalnya belum pasti. Nah, hal itu nggak menghentikan antusiasme fans yang malah bikin banyak prank trailer buat nge-hype serial ini. Min Source yakin banget kalian tuh banyak yang kena tipu lihat trailer Squid Game Season 3 kan, yang ternyata itu bukan trailer resmi. Pas dibuka malah fanmade, sampai banyak banget lagi di YouTube. Fenomena prank trailer ini muncul karena tingginya rasa penasaran dan semangat dari para penggemar. Mereka nggak sabar buat tahu kelanjutan cerita setelah season 1 dan 2 yang sukses besar. Selain itu, kreativitas fans juga jadi salah satu alasan munculnya trailer palsu ini. Ya, semacam cara mereka buat ikutan seru-seruan dan mancing diskusi. Ada juga yang bikin trailer palsu ya cuma buat hiburan atau meme doang biar seru-seruan bareng di medsos. Ngomongin teori fans, banyak banget spekulasi tentang alur cerita season 3. Ada yang bilang si Gi-hun bakal ngorbanin diri buat nyelamatin karakter lain kayak si Jun-hee sebagai cara buat nebus kesalahan masa lalunya. Ada juga teori kalau si Gi-hun itu bakal jadi frontman yang baru karena perkembangan karakter yang makin dingin itu makin mirip dengan kisah tragisnya si Hwang In-ho alias si frontman. Diprediksi juga bakal ada game-game baru yang lebih menantang dan ngaduk moral peserta. Semua teori sih masih spekulasi ya dan belum ada konfirmasi, jadi kita tunggu aja info baru dari Netflix. Nah, season 3 ini bakal melanjutin kisahnya Song Gi-hun yang diperankan oleh Lee Jung Jae yang makin serius buat ngejatuhin frontman dan ngebongkar identitasnya. Beberapa karakter dari season 2 juga pastinya bakal balik, bikin ceritanya tuh makin seru dan intens. Buat yang ngerasa kenapa season 2 ini tuh lebih kayak penghubung ke season 3 aja daripada standalone, itu karena season 2 tuh fokus banget buat ngembangin plot dan karakter. Ditambah juga nganalin elemen-elemen baru. Ending ngegantung di season 2 itu bikin kita penasaran sama klimaks yang disiapin di season 3. Jadi siap-siap aja buat twist yang mind blowing. Terus ngomongin boneka nih, kita kan udah dikenalin ya sama si Chulsu, pasangannya boneka ikonik si Young-hee. Nah, Chulsu sendiri tuh ngegambarin sebagai boneka animatronik besar yang bakal jadi bagian dari permainan baru di season ini. Nah, kalau si Young-hee itu kan udah bikin merinding. Nah, kebayangkan kalau misalnya mereka berdua itu kerja sama bareng. Asal-usul karakter ini berasal dari kemunculan pertama Young-hee di season 1 dengan vibes horror yang ngeri banget di game Red Light Green Light. Di season 2, di season 3 sih, Young-hee ini kan balik lagi dan ternyata punya pasangan di akhir ceritanya, yaitu si Chulsu yang dirancang buat nambah elemen seram dan juga ketegangan dalam game baru. Fans sudah mulai berspekulasi kalau Chulsu bakal muncul di permainan yang melibatkan interaksi intens antara peserta dan boneka animatronik ini lagi. Bikin semuanya makin chaos dan makin mencekam. Asal-usul cerita Chulsu dan Young-hee ini sebenarnya ngambil inspirasi dari budaya anak-anak Korea. Young-hee sendiri awalnya didesain berdasarkan karakter dari buku cerita sekolah dasar tahun 70-an di Korea yang sering jadi ikon nostalgia buat generasi sana. Dan ternyata buku itu juga ngenalin Chulsu sebagai teman cowoknya Young-hee alias pasangannya. Jadi vibe mereka tuh kayak pasangan klasik di cerita-cerita anak SD Korea zaman dulu. Di Squid Game, hubungan mereka pastinya dipolis lagi jadi lebih unik dan juga creepy. Netflix ngegambarin Chulsu sebagai pasangannya Young-hee bikin pasangan ini punya chemistry yang seram tapi menarik. Soal umur, karena mereka boneka, ya nggak ada yang tahu umur kebenarannya. Tapi kalau mau ngitung asal-usulnya, karakter mereka kan dari 70-an, jadi secara teknis mereka itu udah eksis dari 50 tahun sebelumnya.
Hanya saja mereka adalah representasi dari cerita anak-anak. Selain itu, season 3 juga bakal ngenalin peserta baru, meskipun belum ada info ya siapa aja yang bakal balik dari season 2. Dan jelas beberapa karakter dari season sebelumnya yang nggak memberontak ke Pinkguard kemungkinan besar bakal jadi bagian dari cerita. Tapi nasib mereka masih jadi misteri sampai sekarang, jadi ya kita harus tinggal nunggu bocornya aja. Beberapa easter egg menarik yang bisa kita temuin, salah satunya di dinding dormitory peserta ada ilustrasi permainan yang bakal datang seperti Monkey Bars dan Human Checkers. Ini mirip sama petunjuk di season sebelumnya di mana ada gambar di dinding ngasihin tentang game yang bakal dimainin. Para fans Squid Game itu punya teori menarik soal game di season 3 yang katanya terinspirasi dari permainan di Harry Potter. Mereka nemuin mural tersembunyi di dinding dorm yang diduga ngasih petunjuk tentang game-game baru, salah satunya papan catur raksasa yang mirip sama Wizard's Chess di Harry Potter and the Philosopher's Stone. Di film itu, karakter kayak Ron main catur hidup-hidupan yang berbahaya. Fans tuh mikir mungkin aja di season 3 bakal ada game yang serupa, di mana pemain bakal jadi bidak catur dan harus mengalahkan lawan secara harfiah. Kalau beneran ada, ini bakal jadi bukti kreativitas tim Squid Game dalam mengembangin game yang tegang dan penuh strategi, sambil ngasih penghormatan ke budaya pop yang lain. Permainan Monkey Bars yang diprediksi ada di Squid Game season 3 ini adalah tantangan fisik yang ekstrim. Para peserta harus melintasi tiang-tiang gantung seperti permainan di taman bermain anak-anak, tapi ini versi mematikan. Tiangnya berada di atas ketinggian yang luar biasa tinggi tanpa pengaman apapun. Jika peserta salah langkah, kehilangan keseimbangan atau terlalu lama menggantung, mereka bakal jatuh ke kematian di bawah. Untuk membuatnya lebih brutal, ada batas waktu tertentu, jadi pemain yang terlambat atau ragu-ragu akan dieliminasi. Sedangkan Human Checkers yang udah tadi kita bahas itu kan permainan catur manusia yang menggabungkan strategi dan keberanian. Setiap peserta itu berperan sebagai bidak pada papan raksasa dan gerakan mereka diatur oleh master game. Saat bidak satu menyerang bidak lain, yang kalah harus menghadapi hukuman langsung, seringkali berupa eksekusi yang dilakukan oleh penjaga di arena. Ketegangan muncul karena peserta harus mengandalkan kerjasama dengan bidak lain sambil tetap berusaha menyelamatkan diri sendiri. Prediksi Min Sorcy ini tuh yang bakal mainin Human Checkers ini tuh dibagi dua tim ya, tim lingkaran sama tim X. Nanti masing-masing tuh ada salah satu ketuanya yang jalanin, jadi nanti si ketuanya ini harus bikin teman-temannya itu bisa selamat dan gak mematikan. Di sini mereka tuh benar-benar nunjukin gimana Squid Game itu selalu mendorong batas daya tahan manusia. Lalu game terakhir yang diprediksi oleh para fans adalah Jack and Jill setelah melihat Chul Soo dan juga Yong Hee. Permainan ini terinspirasi dari lagu anak-anak Jack and Jill yang menceritakan sepasang anak yang mendaki bukit untuk mengambil air. Dalam konteks Squid Game, peserta mungkin akan diminta menaiki bukit yang licin atau terjal sambil membawa ember berisi air, dengan tantangan untuk tidak menumpahkan air tersebut saat turun. Permainan ini diprediksi akan menjadi lebih ekstrim dan berbahaya, sesuai dengan ciri khasnya Squid Game. Yong Hee dan Chul Soo adalah karakter yang dikenal dalam budaya Korea mirip dengan pasangan Jack and Jill dalam budaya Barat. Kehadiran mereka bersama lampu lalu lintas yang berubah warna mengisyaratkan kemungkinan permainan baru yang melibatkan mereka, dan beberapa teori penggemar itu menyebutkan bahwa permainan ini mungkin merupakan variasi dari Red Light, Green Light yang melibatkan kedua boneka tersebut. Lalu, untuk prediksi nasib para karakter nih, para penggemar Squid Game ini memiliki berbagai spekulasi mengenai nasib karakter-karakter dari season 2 yang akan berlanjut ke season 3. Salah satu karakter utama, Sung Gi-hun, dipastikan kembali dan akan menghadapi dilema besar dalam misinya, terutama setelah kehilangan sahabatnya si Jung Bae yang dibunuh oleh frontman di depan matanya. Frontman yang identitas aslinya adalah Hwa Kin Ho, saudara dari Junho, akan terus memainkan peran antagonis utama. Hubungan rumit antara In-ho dan Junho ini diprediksi akan menjadi salah satu fokus utama di season 3 dengan kemungkinan konfrontasi langsung antara keduanya. Gimana kalau teori ini benar kejadian ya? Wah, kayaknya plot twist banget nih. Coba kita bayangin kalau tujuan frontman ternyata sama kayak si Gi-hun, pengen ngancurin Squid Game. Mungkin setelah dia sadar kalau nggak mungkin bisa menghentikan game ini dari luar, dia mutusin buat ngehancurinnya dari dalam. Masalahnya cara dia kesana tuh brutal banget. Dia sampai nembak adiknya sendiri si Junho dan ngebunuh si Jung Bae, temennya si Gi-hun. Tapi siapa tahu yang dia lakuin ini adalah kebaikan yang lebih besar. Di season 2 kita tahu kalau si frontman ini dulunya adalah si family man. Hidupnya berantakan waktu istrinya kena sirosis hati akut. Dia udah ngelakuin segala cara buat nyelamatin istrinya tapi ternyata gagal. Parahnya lagi pas tahu istrinya hamil dia makin desperate. Dia bahkan sempat pengen jual ginjalnya sendiri tapi nggak jadi. Akhirnya situasi itu ngebawa dia ke Squid Game. Tapi tetap aja istrinya dan bayinya itu nggak selamat. Bisa dibilang trauma ini yang bikin dia berubah jadi antagonis dan akhirnya nerima peran sebagai frontman. Tapi teori yang lagi rame banget di fandom itu ya beda. Banyak yang percaya kalau di season 3 itu bakal terungkap kalau dia sebenarnya bukan sepenuhnya jahat, malahan bisa jadi dia itu salah satu orang baik yang akhirnya dapat redemption arc. Mungkin di klimaks terakhir dia bakal bantu ngehancurin Squid Game bareng Gi-hun. Soalnya kan kelihatan ya kalau waktu di akhir-akhirnya waktu si Gi-hun mau merencanakan sesuatu, si frontman ini, si yang nyamar jadi Yong Il, dia kan kayak setuju aja kalau misalnya kita harus berkorban sedikit untuk kebaikan yang lebih besar. Nah, bisa jadi kayak gitu. Terus nih, yang paling bikin penasaran itu kan pastinya para VIP kan. Ingat kan mereka-mereka yang ada di season 1, orang-orang kaya sok keren yang pakai topeng duduk santai di Menara Gading sambil taruhan nyawa peserta kayak lagi nonton pertandingan olahraga. Iya mereka. Nah di season 2 mereka kan kayak ngilang gitu aja.
Besar kemungkinan mereka itu bakal balik di season 3, mengingat mereka adalah salah satu karakter paling ngeselin di series ini. Mungkin banget nih si kreator Hwang Dong-hyuk itu kasih kita momen puas dengan ngeliat mereka kena batunya. Bayangin kalau misalnya si Gi-hun dan timnya itu akhirnya ngelawan mereka dalam pertarungan berdarah-darah dan si Junho ya berhasil ngebongkar kebusukan mereka ke dunia. Kalau season 3 bakal jadi penutup cerita, ini saatnya kasih VIP ending yang gak bakal mereka lupain. Game over. Ada prediksi juga kalau salah satu peserta di Squid Game Season 2 kemarin itu kan adalah salah satu VIP. Fans itu pada nebaknya kalau nggak si Daeho atau si Minsu. Tapi kalau menurut nih source ya, mereka berdua itu real karakter peserta yang emang pengecut aja dan gak bisa dicurigai sebagai salah satu VIP. Kalaupun ada ya pastinya di bagian peserta yang gak ke highlight sebelumnya. Kang No-eul yang diperankan oleh Park Yoo-young adalah salah satu karakter baru paling menarik di Squid Game. Sebagai pembelot dari Korea Utara, dia punya motivasi kuat untuk bikin dia kelihatan kayak kandidat pas buat ikut game. Tapi plot twistnya ternyata dia tuh bukan pemain, dia adalah pink soldier. Bedanya dia itu beda dari yang lain karena dia satu-satunya yang kelihatan punya hati nurani. Dia juga kelihatan perhatian banget sama player 246 Park Hyung-suk yang diperankan oleh Lee Jin-wook karena pernah ketemu anaknya yang sakit di dunia luar. Di akhir season 2, Kyung-suk itu ditembak salah satu oleh Pink Guard yang ikut pemberontakan, tapi kita nggak dikasih lihat kan dia kena tembakan di mana. Dan yang lebih menarik, si Pink Guard-nya ini kan diperkirakan yang nembak adalah si Kang No-eul. Fans percaya kalau si Kang No-eul itu sengaja nembak Kyung-suk tapi nggak di bagian yang fatal. Dia mungkin memakai aksesnya untuk menolong dia. Kalau benar ini bakal jadi jalan buat si No-eul dan dia itu bakal join sama Gi-hun untuk menghentikan game selamanya. Menurut kalian gimana? Oke, kita ke teori selanjutnya. Kayaknya udah jelas banget ya kalau misalnya si Kim Jun-hee alias player 222 yang diperankan oleh Jo Yuri bakal ngelahirin di season 3. Kalau ada drama pasti tambah tragedi kan. Dan di sini mungkin aja dia masuk ke fase persalinan pas lagi ngadepin tantangan paling bahaya. Season terakhir ini kemungkinan bakal punya game kayak Marbles lagi, di mana dua pemain diadu dan cuma satu yang keluar hidup-hidup. Nah, bayangin aja kalau Junhee lagi kontraksi pas main game ini dan partnernya ternyata mantan sekaligus ayah dari anaknya si Lee Myung-gi alias player 333. Itu kan si Myung ini udah kelihatan nih kalau dia itu udah mulai menebus kesalahan dirinya di season 2. Tapi di season 3 mungkin aja dia bakal bawa itu ke level selanjutnya, nyelamatin Junhee dan sama bayi mereka dengan mengorbankan diri. Iya, siap-siap aja Tisu, karena ini tuh pasti bakal bikin banjir air mata. Tapi kapan sih Squid Game ini kasih mau kita momen bahagia tanpa drama? Nah, sementara itu Junho yang belum sadar kalau perilaku shady Kapten Park sebenarnya bisa jadi kunci buat ngebongkar lokasi Squid Game. Drone footage yang dia punya kemungkinan bakal nuntun dia buat nemuin bukti kuat tentang Kapten itu. Dia bisa pakai ini buat ngepress info bukan cuma soal lokasi pulau tapi juga siapa otak di balik Squid Game ini. Dengan semua info itu dia bakal membawa mercenaries dan menjadi shutdown terakhir di pulau tersebut. Yang kita tahu, pulau itu ya punya sistem terowongan rahasia buat VIP kabur kalau ada emergency. Begitu mereka kabur, bom bakal diledakin buat nutupin terowongan. Tapi gimana kalau si Junho, Ji-hoon dan tim itu berhasil bikin pemberontakan besar-besaran sampai para organizer harus lari lewat terowongan itu. Di sini, mungkin Gi-hun bakal ikut terjebak di terowongan, dia bakal ngadapin dilema besar, nggak meledakkan bom dan ngasih peluang para organizer kabur, atau ngeledakin bom dan mati bareng mereka. Sebagai pahlawan sejati, kayaknya kita semua tahu dia bakal pilih nyelamatin dunia meskipun harus ngorbanin diri. Tapi dengan pulau yang hancur, pertanyaan besar tetap ada. Apakah dunia tahu kebenaran Squid Game, atau siklus ini bakal dimulai lagi dari awal? Oke lah, itu dia yang bisa kita bahas tentang prediksi dan teori-teori gila untuk Squid Game Season 3. Semuanya penuh misteri, plot twist, dan pertaruhan hidup mati yang makin seru. Gimana menurut kalian? Apakah semua prediksi ini bakal jadi kenyataan atau malah ada kejutan besar yang lebih nggak terduga? Kita tunggu aja sampai akhir 2025 ini akhir ya. Ini lama banget gak sih sampai akhir 2025? Tapi emang sih kalau drama Squid Game ini nggak ada habisnya. By the way, Minsource itu udah pernah bahas kisah kelam yang menjadi inspirasi Squid Game dari dunia nyata, yaitu kisahnya Brothers Home. Kalian bisa cek di segmen Lorong Misteri Dunia, linknya ada di description box ya. Jangan lupa subscribe channel Klik Source untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen Let's Movie Discussion akan selalu tayang setiap weekend, jadi jangan lupa klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi supaya nggak ketinggalan kalau misalnya kita udah update video-video terbaru. Follow juga sosial media kami supaya nggak ketinggalan mendapatkan update berita dan juga konten fresh setiap harinya. See you!